Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas yang diberikan, yakni tugas MKSI tentang survei manajemen perusahaan proksi. Untuk pertama-tama, kami akan memperkenalkan kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama dari saya, perkenalkan nama saya Ahmad Gulam Ramadan Nugroho dengan NIM 222410103062 dan selanjutnya Saya Aman Mujahid dengan NIM 2224101038. Dan saya Dandi Sipil Firmansyah dengan NIM 22241010384. baik, untuk yang penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Dandi. Ya, terima kasih. Latar belakangnya, sebelumnya saya akan menjelaskan kelompok kita wawancara ke perusahaan proksi yang terletak di Jalan Mastrip, belakang Indomaret Pandora, dan perusahaannya bergerak di bidang internet. Latar belakangnya, keamanan informasi merupakan hal yang penting. Informasi rahasia tidak boleh bocor ke publik atau segelintir orang yang tidak berkepentingan dalam informasi tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi semakin pesat. Seseorang yang tidak berkepentingan dalam informasi tersebut bisa dengan mudah mengetahui isi dari informasi. Pengirim informasi harus merahasiakan pesannya agar tidak mudah diketahui oleh orang luar. Pengamanan informasi bisa dilakukan dengan menyandikan pesan dengan kode-kode yang rumit untuk diketahui. Namun, tidak menutup kemungkinan orang yang tidak bertanggung jawab untuk bisa mengetahui isi pesan. Keamanan sistem informasi saat ini telah banyak dibangun oleh para kelompok analisis dan programmer, namun pada akhirnya ditinggalkan oleh para pemakainya. Hal tersebut terjadi karena sistem yang dibangun lebih berorientasi pada pembuatnya, sehingga berakibat sistem yang dipakai sulit untuk digunakan atau kurang user-friendly bagi pemakai. Sistem kurang interaktif dan kurang memberi rasa nyaman bagi pemakai, sistem sulit dipahami interface dari sistem menu, dan data kurang memperhatikan kebiasaan perilaku pemakai. Sistem dirasa memaksa bagi pemakai dalam mengikuti prosedur yang dibangun, sehingga sistem terasa kaku dan kurang dinamis. Keamanan sistem informasi yang dibangun juga tidak terjamin. Dan dari berbagai masalah di atas, kami melakukan survei untuk bisa memahami bagaimana sebuah sistem keamanan informasi pada perusahaan proksi Jember yang kami teliti ini dikelola. Ini juga akan mengidentifikasi potensi-potensi risiko dan kerentanan dari sistem keamanan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan manajemen keamanan sistem informasi yang ada. Dengan ini, kami harap bisa belajar banyak terkait aspek-aspek sistem keamanan informasi dan bagaimana sebuah keamanan dibangun di sebuah perusahaan. Dan selanjutnya ada rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana sistem keamanan informasi di sekolah, bagaimana sistem dapat mendeteksi gangguan yang masuk ke dalam aplikasi, dan bagaimana penanganan perusahaan proksi dari berbagai insiden yang dapat mengganggu suatu sistem. Dan tujuannya pun ada 3, yakni memahami dan mengetahui bagaimana sistem keamanan informasi di perusahaan proksi Jember dikelola, mengetahui bagaimana suatu sistem dapat mendeteksi suatu gangguan yang dapat mengganggu suatu sistem, dan mengetahui bagaimana penanganan perusahaan proksi Jember ketika terjadi insiden yang dapat mengganggu suatu sistem. Dan selanjutnya ada 2 metode yang digunakan, yakni data survei dan metode tahap survei. Bagian metode ini akan dilanjutkan oleh teman saya untuk dijelaskan. Silahkan. Oke, yang pertama itu data survei ya. Nah, di sini kita memfokuskan topiknya itu ada 3. Yang pertama itu tata kelola keamanan informasi atau informasi security governance. Terus implementasi pendeteksi sistem keamanan informasi dan produser penanganan insiden keamanan sistem. Nah, apa sih keamanan sistem informasi ini? Keamanan atau tata kelola keamanan informasi ini adalah lingkup dewan direksi dan manajemen eksekutif suatu organisasi
Terus pemain utamanya yaitu Chief Security Officer atau CISO. Itu. Terus topik yang kedua itu ada belum slide sebelumnya. Slide sebelumnya dulu. Implementasi pendeteksi sistem keamanan informasi. Nah, implementasi pendeteksi sistem keamanan informasi ini sebagian dari sebuah sistem informasi yang sangat penting untuk menjaga validitas dan integritas data, serta menjamin ketersediaan lain bagi penggunanya. Terus ada prosedur penanganan insiden keamanan sistem. Nah, prosedur penanganan insiden keamanan sistem ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu segmentasi jaringan, ada network visibility, keamanan server, dan juga edukasi. Oke, lanjut. Next slide. Oke, metode dan tahap survei. Nah, survei yang kita lakukan menggunakan metode kualitatif, di mana kami melakukan wawancara secara online dengan individu yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi di instansi tersebut. Metode yang digunakan yang pertama itu menentukan kriteria dalam memilih responden yang relevan. Di perusahaan Voxy ini biasanya kita memilih responden yang terlibat langsung dalam manajemen keamanan sistem informasinya. Terus yang kedua itu kami menentukan jadwal wawancara dengan responden yang kami pilih. Terus yang ketiga, setelah kami wawancara, kami catat informasi yang diberikan oleh responden, dan setelah dicatat itu nantinya akan kami analisis lebih lanjut. Terus yang keempat, kemudian setelah wawancara kami analisis informasi yang didapatkan setelah wawancara untuk mengetahui di perusahaan proxy itu keamanan sistem informasinya bagaimana, apakah berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik. Terus yang kelima itu setelah itu kami menyusun laporan yang mencakup hasil wawancara, temuan utama, terus ada rekomendasi juga, serta interpretasi terhadap kesimpulan yang diambil dari wawancara tersebut. Next. Oke, hasil dan analisis data. Yang pertama itu pengolahan data, yang kedua keamanan fisik dan logis, yang ketiga cadangan perangkat keras. Next. Oke, pengolahan data di sini ada 5. Yang pertama itu regulasi persyaratan kemampuan staf. Nah, regulasi persyaratan kemampuan staf ini terdapat regulasi perlu diperhatikan bahwa harus selalu diperbarui ya, sesuai dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan perusahaan di perusahaan Vox ini. Terus ada yang kedua program pelatihan. Program pelatihan ini yang kami dapatkan di perusahaan proxy setelah wawancara perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan yang diberikan. Apakah program tersebut punya aspek-aspek begini, terus pengolahan data dan keamanan informasi. Oke. Terus yang ketiga itu pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi ini kita perlu memperhatikan apakah pemisahan fungsi ini sudah optimal atau masih memerlukan penyesuaian agar mencapai tingkat yang efisien atau maksimal. Terus yang keempat ada prosedur keamanan dan keselamatan. Itu kita dapat penanganan ketika misal terjadi kebakaran atau satu lah. Terus kita backup data harus diuji secara berkala untuk memastikan bahwa mereka berfungsi sebagaimana mestinya. Terus yang terakhir itu ada tim keamanan sistem informasi. Di sini kita dapat evaluasi terhadap kinerja tim keamanan perlu dilakukan karena untuk memastikan bahwa mereka dapat mengatasi ancaman keamanan yang muncul. Oke, next. Oke, keamanan fisik dan logis. Di sini keamanan fisik dan logis ini ada 4. Yang pertama itu pemisah ruang komputer.
Nah, pemisah ruang Aku komputer ini di perusahaan proksi ini langkah-langkahnya untuk meningkatkan keamanan fisik seperti penggunaan kartu akses atau pemantauan CCTV. Terus yang kedua, keamanan password itu perlu dikembangkan lagi langkah-langkah keamanan passwordnya. Terus yang ketiga, penggunaan UPS, evaluasi secara rutin terhadap kondisi UPS-nya. Terus yang keempat itu keamanan dari bencana. Jadi keamanan dari bencana itu perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap bencana untuk memastikan bahwa segala risiko yang sudah misal terjadi dapat ini tercakup dengan baik. Oke, next mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Gulam. baik, untuk selanjutnya adalah cadangan perangkat keras. Yang pertama itu backup server. Itu terdapat cadangan perangkat keras yang memadai dengan penggunaan dua server backup untuk menjalankan aplikasi kritis jika perangkat utama mengalami masalah atau error. Nah, penting untuk melakukan uji coba secara berkala terhadap server cadangan untuk memastikan kesiapan dan fungsionalitasnya jika dibutuhkan. Nah, untuk uji coba berkala ini terhadap server cadangan sangat penting. Kenapa? Untuk memastikan kesiapan dan fungsionalitasnya jika dibutuhkan. Proses ini melibatkan kayak pengambilan snapshot data, pemulihan data pada server cadangan, dan verifikasi bahwa proses ini dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Langkah-langkah ini memastikan bahwa perusahaan dapat pulih dan kehilangan data dengan minimal downtime. Next. Untuk solusi yang pertama, penguatan regulasi dan pelatihan. Perbarui regulasi secara berkala dan pastikan mencakup aspek keamanan informasi yang terkini. Nah, maksudnya perbarui regulasi secara berkala untuk mencakup aspek keamanan dan informasi terkini itu ini melibatkan peninjauan dan pengoptimalan kebijakan keamanan yang ada serta penerapan regulasi baru yang relevan. Peningkatan program pelatihan melibatkan penyediaan pelatihan yang relevan dengan perkembangan teknologi terbaru sehingga karyawan dapat memahami dan mengimplementasikan praktik keamanan yang efektif. Terus selanjutnya yang B, optimalisasi pemisahan fungsi. Lakukan evaluasi periodik terhadap pemisahan fungsi untuk memastikan efisiensi dan keterlibatan yang optimal. Nah, evaluasi periodik terhadap pemisahan ini itu maksudnya ini melibatkan kayak peninjauan struktur organisasi, terus peran dan tanggung jawab karyawan, serta implementasi kontrol internal yang memadai. Pemisahan fungsi yang baik dapat mengurangi resiko konflik kepentingan dan penyalahgunaan akses. Terus selanjutnya ada C. Peningkatan keamanan fisik dan logis. Pertimbangkan implementasi autentikasi dua faktor untuk meningkatkan keamanan password. Nah, selain itu perkuat langkah-langkah keamanan fisiknya seperti penggunaan kartu akses atau sistem pemantauan yang lebih canggih. Itu biasanya lebih efisien, ya, lebih enak, lebih aman. Nah, autentifikasi dua faktor memberikan lapisan keamanan tambahan, sementara langkah-langkah keamanan fisik membantu melindungi akses fisik ke perangkat keras dengan ruang server. Selanjutnya itu ada uji coba rutin, lakukan uji coba rutin terhadap prosedur keamanan. Nah, ini termasuk penanganan kebakaran, backup, dan sistem keamanan. Uji coba ini memastikan bahwa semua prosedur keamanan berfungsi seperti yang diharapkan dan dapat memberikan respon yang cepat dalam situasi darurat. Dan untuk yang terakhir, peningkatan keamanan dan bencana. Tinjau kembali rencana bencana dan pastikan mencakup segala kemungkinan kemungkinan risiko termasuk bencana alam. Ini melibatkan identifikasi risiko, pengembangan rencana darurat yang komprehensif, dan pelatihan karyawan untuk merespon dengan cepat dan efektif dalam situasi darurat dalam pokoknya pada waktu darurat itu biar karyawannya lebih lebih waspada. Next, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, perusahaan proksi telah mengambil langkah-langkah yang baik dalam mengelola keamanan sistem informasi. Namun, masih ada beberapa area yang dapat dioptimalkan, diperlukan perhatian lebih lanjut terhadap pembaruan regulasi, peningkatan efektivitas program pelatihan dan optimalisasi pemisahan fungsi, peningkatan keamanan fisik dan logis, uji coba rutin, serta tinjauan kembali terhadap rencana
bencana juga perlu menjadi fokus untuk memastikan kelangsungan operasional dan keamanan informasi yang lebih baik di masa depan. Dengan implementasi solusi yang disarankan, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan manajemen keamanan sistem informasi secara menyeluruh. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.